Memang dia benar, ya namanya cewek diskotik mungkin dia butuh uangnya aja kali ya. Yang penting lancar buat beli ini apa. Itu sampai keluarga dari mantan suami aku tuh dulu sampai turun tangan juga gitu kan. Tapi nggak dinikahin? Nggak dinikahin. Si keluarga dari mantan suami. Tapi kok tiba-tiba mereka tuh pro. Nah, Kenapa? alasannya ternyata aku nggak tahu lah ya, tapi katanya sih ada kayak bantu. Guna-guna. Jadi yang tadinya dari keluarga mantan suami aku tuh memang benar-benar tiba di pihak sama si perempuan ini. Dan sampai sekarang pun memang sekarang pun ya aku memang sampai bisa cerai dan sampai dia si mantan suami bisa nikah sama si cewek diskotik ini gitu. Jadi katanya sih ya gitu. Gak semua ya guys. Maaf. Semua Iya. gitu ya. Dan memang kalau kata aku sih memang benar-benar berhasil dia. Mereka kumpul kebo gitu, katanya sih udah nikah siri lah, apalah itu sampai setahun loh aku. Aku cuma tahu mereka sekilas pacaran, tapi kok sampai benar-benar nikah tuh aku baru tahu setelah. Karena memang sudah seperti itu, ya aku lebih memilih untuk mundur gitu. Aku nggak mau, maksudnya untuk di madu atau di ya sekarang sih nggak punya anak, sampai sekarang nggak punya anak karena aku memang bilang saat semuanya terbongkar pacaran, jadi cuman kaget doang saat mereka udah nikah, aku nggak tahu gitu. Terus kan katanya cewek malam, tapi dinikahin. Akhirnya berarti nikah sama si suami udah nggak kerja lagi di dunia malam. Cuman setelah benar dipecat si mantan suami aku ini, jadi nggak boleh kerja di situ. Jadi dia sekarang kerja apa dong? Sekarang intinya setelah mereka nikah langsung putus hubungan. Jadi aku sama sekali nggak mau tahu lagi urusan mereka gitu Kak. Jadi lost contact. Tapi ya sebelum terjadinya sebelum terbongkar semuanya, ya dia sih sempet main fisik gitu kan. Coba diceritain gitu. Kronologinya KDRT-nya gimana? Jadi setiap kali karena faktor dari magic tadi ya, jadi ke aku tuh bener-bener kayak benci, kayak nggak ada rasa nyaman, kayak. Jadi yang minta cerai duluan kamu atau saya? Dia? Dan dia mau langsung? Sebenarnya maksudnya dia nggak mau, awalnya nggak mau Kak. Yang apa? Misalnya punya madu lah gitu, aku nggak mau gitu. Tapi kan kalau misalnya cerai. Iya, tapi ini aku bener-bener aku yang minta cerai dan dia awalan nggak mau, tapi setelah lempeng aja gitu nanda tangani surat cerainya gitu. Tapi sebelum sama si cewek sama yang lain itu sampai sama mantan pacarnya waktu dulu sekolah, bayangin aja Kak, dari NTT ya, campuran Ambon. Jadi dia itu sampai datang dari NTT ke Jakarta. Siapanya? Oh, si ceweknya yang orang mana nih? Si ceweknya orang NTT juga. Oh, gitu. Mantannya? Mantan waktu sekolah gitu kan, mereka dulu pacaran kan. Kenapa? Mereka masih kayak untuk sosmed gitu masih aktif gitu loh. Chat-chatan ya? Chat-chatan, terus mereka sering komen di Facebook. Akhirnya
dari NTT ke Jakarta. Oke, jadi ini aku ini pelajaran juga ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya handphonenya nggak mau dicek. Nah, 99% selingkuh. tidak jujur. Pokoknya suami yang awas ya, kamu jangan lihat HP aku. Kalau emang nggak ada dosa, Dia berarti jujur, kenapa ibu harus ribet? siap tidak siap ya harus siap. Ya. Karena kalau suami udah ngomong kayak gitu ya berarti ada sesuatu. Jadi, Kak, makanya sampai sekarang saya punya prinsip, kalaupun kedepannya saya punya pacar, yang sudah terjadi, yang saya sudah alami, memang benar-benar Dari handphone bibitnya. dari handphone. Kenapa harus takut? Iya, Gitu. kenapa harus ada privacy? Sedangkan udah Misalnya bisa dilihat atau dipegang atau dicek, dia cuma tinggal bilang aja. Nah, nanti kalau ada chat masuk, oh ya lo silakan boleh lihat, tapi lo jangan marah kalau udah lihat nih nah, isinya nih. Ya iya, kan? lebih baik seperti nggak bisa megang. Tahu-tahu pas megang udah jauh hubungan Ya, mereka gitu ya. Itu dia, Kak. Terus Ya itu udah biasa. udah biasa ya, Kak. Tapi memang aku mengalami itu. Jadi si cewek itu diganti waktu bunyi telepon kan aku taunya itu laki-laki. Jeffrey, Ya, Jeffrey. Tapi sekali dua angkat kali. gitu dong. Enggak. Aku. Oh, Karena kan jadi aku memang menjaga. Nah, kunci kedua itu juga kalau misalnya ibu-ibu atau ya Budi gitu ya, suruh dia angkat loudspeaker. Nah, berarti itu bukan Jeffrey atau Budi Iya, gitu. benar itu, Kak. Jadi memang itu maksudnya kita gitu ya. Percaya boleh, tapi tetap harus hati-hati juga. Itu harus percaya nggak percaya gitu ya. Ya kembali lagi itu ya. Ya, kalau untuk suami bilang apa ya kita harus nurut. Kayak misalnya suami aku dulu ya, aku dibilang nggak boleh kerja gitu ya. Jadi aku nggak boleh. Suka jelalatan bener karena Iya udah pasti kan, Kak, makanya aku banyak contohnya mengenai handphone gitu kan. Kalau memang jujur kenapa harus takut handphonenya dicek atau diperiksa sama pacar atau istri, kenapa nggak boleh gitu kan. Cuman biarlah semua udah terjadi, cuma buat jadi pelajaran ke depan, makanya handphone itu aku harus bisa cek gitu. Dan sebenarnya bukan cuma handphone doang, karena apa? Ditaruh di dashboard di bagasi mobil. Jadi yang khusus mau cek sampai bengkok pun nggak ada. Iya benar-benar. Pakai HP temennya. Iya. Jadi bersih HP dia. Jadi setiap mau temenan terus tuh. Nah itu jadi numpang ngechat pakai HP temennya. Bisa tapi juga. Cuman tetap lagi yang namanya seorang istri ya pasti ada feelingnya itu nggak pernah meleset gitu. Oh, jadi aku sudah mempodcast 5.900 orang dan hasil 99,9% laki-laki selingkuh gitu. Sudah 1% yang tidak selingkuh. Benar. Cuman bedanya yang ketahuan sama yang nggak ketahuan aja. Kayak aku kedepannya itu memang benar-benar akan berhati-hati. Betul. Dan prinsip yang sudah pernah aku alami itu harus aku misalnya nih suatu saat aku punya pacar gitu, handphonenya nggak bisa dipegang, ya udah mending nggak usah. Karena itu bibit selingkuhan. Salah satunya itu, Kak. Gitu. Cuma kalau dia main cantik, kamu harus lebih dipasang chip aja, GPS gitu. Setelah yang bagaimana lagi? Ya ceritanya sih kayak untuk campur tangan magic juga. Mantan suaminya itu salah satu ada yang
yang punya ilmu hitam lah gitu kan. Siapa?